Jumpa lagi teman-teman. Saya dapat kesempatan emas ini berada di Bandung, di Rai Fitness Bandung tepatnya, sama the one and only Bung Ade Rai. Makasih, Dok. Senang sekali kita dapat kesempatan untuk bincang-bincang sedikit, karena seperti diketahui saya punya komunitas Kilo, komunitas Indonesia lawan osteosarkopenia, yang mengkhususkan sebenarnya terutama pada orang tua di atas 50. Dan by the way, Bung Ade juga boleh dibilang masuk ke komunitas itu ya, di atas 50 kan? Betul. Nah, kita mau menggiatkan, terutama merubah mindset bahwa orang tua itu cukup jalan pagi. Kita perlu latihan kekuatan lah kita bilang, strength training ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya itu strength training? Bagaimana pentingnya orang-orang yang lanjut usia untuk tetap berlatih? Tidak cukup hanya jalan pagi, karena dengan segala macam manfaatnya. Makanya mari kita tanyakan kepada Bung Ade Rai, karena buat pemula tentunya agak menakutkan. Waduh, saya main barbel yang berat segala macam. Tentunya ada caranya, ada kiatnya. Mari, saya persilahkan Bung Ade. Iya, terima kasih, Dok. Jadi mungkin kadang-kadang yang menjadi tantangan bagi kita sebenarnya mengkampanyekan atau mempromosikan sesuatu itu sebenarnya lebih kepada, kalau ada istilah mengatakan kelaparan atau kehausan terbesar itu sebenarnya katanya kelaparan akan arti dan makna gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita punya pemahaman dalam arti dan makna, biasanya konsekuensinya kepatuhan itu akan terjadi, gitu. Jadi dasarnya memang karena nggak tahu nih. Karena nggak tahu. Karena nggak tahu nih. Jadi karena ketika kita nggak tahu, makanya kenapa memang kesulitan bagi kita, apalagi kalau ada nuansa pemaksaan di sana. Iya. Jadi saya sering cerita, Dok, kalau definisi daripada sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, bukan perlawanan hati, itu lebih kepada, karena kalau kita lihat aja sebagai contoh case dalam hal pengaturan pola makan. 95% orang yang diet itu kan gagal. Hampir nggak ada lah diet. Mayoritas gitu. Diet yang berhasil mana ada lah. Betul. Ya. Kenapa terjadinya kegagalan kalau kita membuat satu investigasi? Itu kecenderungan karena memang karena pemahaman dalam hal makanan sendiri itu adalah yang memang sudah terbalik gitu. Kita kan punya pemahaman dalam hal makanan kan sebenarnya lebih kepada penguatan hati, perayaan. Sebagai satu penghargaan, sebagai reward gitu. Nah, ketika pada saat dimana kita bilang saya harus mengurangi makanan tersebut gitu. Nah, pada saat itu seolah-olah perayaan itu nilainya jadi seolah-olah terjadi reduksi di sana bahkan gitu. jadi penyiksaan barangkali. Jadi penyiksaan. Nah, pada saat itu makanya aduh nggak mau gitu. Tapi pada saat ketika kita berbicara soal yang saya bilang definisi sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada badan kita. Jadi saya katakan kata kesenangan ini kan sebagai contoh misalnya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya keluarga, mau gak menyenangkan keluarganya? Nah, mau, gitu. Itu persis. Ya kan kayak gitu kan, ketika ada kata kesenangan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, trikinya daripada definisi menciptakan kesenangan pada tubuh kita itu, trikinya itu di sini adalah ketika kita tidak tahu batasan mana yang menyenangkan kita dalam arti pikiran, hati kita gitu, atau ternyata pada dasarnya ternyata tanpa kita sadari yang kita bilang menciptakan kesenangan pada badan, tapi ternyata kalau kita bisa punya kemampuan berkomunikasi dengan organ tubuh kita, ternyata kita sedang menciptakan kesengsaraan. Kalau kita tanya sama jantung kita tanya sama tulang kita, kita tanya sama organ tubuh kita. Nah, jadi di sini yang maksud saya edukasi itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomongin soal saya memaksakan Bapak Ibu mesti olahraga itu nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Ya. Sebagai contoh paling gampang, kecerdasan kita atau pemahaman kita akan keimanan yang tinggi. Bahwa Bapak, Ibu-Ibu, terutama kaum muslimin dan muslimah di Indonesia, itu 5 kali sholat nggak usah disuruh loh. Iya, betul. Dan dilakukannya bukan cuma hari ini aja. Iya, betul. Itu dilakukannya seumur hidup dan bisa dilakukan. Jadi kalau seandainya, makanya kalau saya bilang misalnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di Indonesia itu nggak disiplin misalnya, aduh Mas Ade saya orangnya nggak disiplin sih, aduh sayanya ini apa, saya bilang oh berarti nggak pernah sholat ya. Itu aja bisa kok di mana-mana cari tempat sholat kan. Betul. Jadi artinya di situ ada sebuah pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah jadi
lebih kepada persis kalau kayak berbicara komunitas kilo nih kalau kita ngomongin. Kan kalau yang namanya sehat itu dok, kita selalu bicara yang namanya bahwa sehat itu bukan masalah soal apa-apa gitu. Kita yang gampang aja, sehat itu sebenarnya lebih kepada terjadinya sebuah keseimbangan komposisi tubuh kita. Nah makanya kenapa orang bilang katanya sehat itu adalah ketika kita punya fleksibilitas yang tinggi dalam hal metabolisme, ketika terjadi keseimbangan si pemegang saham daripada perusahaan kita dalam hal ini yaitu badan kita. Artinya organ tubuhnya juga sehat, cairannya juga seimbang. Nah, yang paling unik nih sebenarnya nih, ada 3 hal selanjutnya daripada si pemegang komposisi tubuh kita, yaitu adalah triad yang namanya otot, tulang, dan lemak. Itu yang mungkin juga jadi masuk ke dalam areanya Dok Henry nih gitu. Betul, makanya sering disebut oleh Bung Ade. Nah, Bung Ade jelaskan nah, lagi. Jadi maksud triad saya, itu. Iya betul. Jadi maksud saya uniknya Bapak Ibu sekalian, kan itu memang benar ya, ketika kita itu lebih banyak terpapar dengan, memang kalau bicara olahraga, kita terpapar dengan cardio exercise. Makanya kenapa ada istilah yang namanya non-exercise thermogenesis. Jadi kita cuci mobil, kita ngelap, kita ini apa, bahkan di kantor aja naik turun tangga sering. Bahkan di mall bapak-bapak ibu itu kardionya udah kurang apa itu. Itu udah makan kalori kan juga. Jadi terpapar dengan cardio exercise itu sudah sebuah kewajaran. Tapi uniknya, apakah kita terpapar dengan yang namanya yang satu latihan pengencangan otot jantung, yang satu melatih pengencangan otot rangka. Nah, otot rangka inilah yang akhirnya makanya kenapa di 3 yang namanya komposisi tubuh tersebut akhirnya otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Tulangnya kuat, geraknya normal, lemaknya rendah. Kebalikannya Bapak Ibu sekalian, otot tidak dikencangkan menjadi lemah atau bahkan kita hilang ototnya karena usia 30 tahun ke atas. Nah, ini balik lagi, bukannya maksudnya kita lompat ke dalam satu bahwa itu pasti, tapi ini anggap aja kayak semacam kalau kita bilang kayak secara umum lah. Secara umum. Secara umum orang usia 30 tahun ke atas terjadi penurunan katanya 1% massa otot itu seiring dengan, bukannya tiba-tiba mendadak turun, tapi kalau saya tanya, Bapak di umur 30 tahun sama waktu Bapak di umur 17 tahun, beda. Kira-kira geraknya lebih banyak mana? Lebih banyak yang pasti di 17 tahun. Nah, pada saat itu makanya ketika terjadi penurunan 1%, itu katanya setara dengan 1-3% fungsi. Nah, jadi kalau 1% sampai 3% fungsi, kalau kayak saya sekarang 53 tahun, berarti kurang lebih terjadi penurunan 23% otot kalau tidak dilatih. Artinya setara dengan 23 sampai up to berarti 69, hampir 70%. Makanya banyak orang-orang lanjut usia kita KKN. Kanan kiri nuntun, coba bayangin. Jalan aja susah. Betul. Tapi selalu yang disalahkan usia. Betul. Dianggap wajar kan? Oh, itu wajar. Wajar karena sudah usianya. Tapi justru sekali lagi teman-teman sekalian, kalau bicara kecerdasan akan keuangan kita tinggi, kita juga nggak mau kan usia udah 50 tahun atau 60 tahun dibilang, udahlah Pak, ngapain cari uang lagi, udah cukup di rumah aja. Tapi yang ada kitanya malah bahkan bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu bahkan menjadi successful businessman mungkin di atas 60 tahun gitu. Kadang-kadang baru mulai usahanya tambah ini. Tapi karena kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi, kita punya cita-cita yang begitu besar dan tinggi dalam hal keuangan. Tapi uniknya dalam hal kesehatan cita-cita kita terlalu rendah. Makanya ada istilah dok yang mengatakan bahwa bahaya terbesar katanya bukanlah ketika kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah, itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan. Nah, jadi maksud saya ke sini, saya bisa jadi dengan Dr. Henry bisa jadi salah. Tapi kalau seandainya saya memproposal kepada bapak-bapak ibu sekalian, bahwa saya bilang, yuk mau nggak kita punya cita-cita tinggi, dalam arti apa? Dalam arti siapa yang menentukan kalau kita 50 tahun itu udah keropos gitu ke atas. Siapa yang menentukan kalau kita itu usia sudah di atas 50 tahun itu bakalan pakai tongkat, bakalan sakit-sakitan. Termasuk juga kayak yang terjadi tadi saya katakan. Ketika terjadi pengurangan fungsi yang begitu tinggi, itu yang paling lucu dok, ini adalah pengalaman pribadi aja. Jadi waktu saya turun dari airport di salah satu bandara di daerah gitu ya. Habis itu tiba-tiba itu karena kepengen buang air kecil, jadi saya mesti ke WC. Nah pas ke WC uniknya itu yang ngantri banyak banget. Ngantri sekali, saya bilang waduh ngantri banget nih, berarti nggak bisa dipakai nih, berarti saya harus nunggu lama. Tapi uniknya pas saya lihat, loh kok ada 2 ruangan, 2 WC yang kosong, tapi orang lain tetap ngantrinya di WC yang satu lagi, yang di 2 dan 3-nya.
begitu saya lihat apa yang terjadi dok di sana. WC-nya WC jongkok. Oh iya dihindari. Nah sedangkan padahal itu squad kita ya. Nah jadi artinya di situ kita bisa melihat adalah bahwa untuk jongkok saja dan buang air udah sulit kita tidak bisa. Ya, gitu. Nah artinya di situ terjadi yang namanya penurunan fungsi karena bapak-bapak tadi yang ngantri akhirnya tidak memungkinkan untuk bisa memanfaatkan WC tersebut. Nah jadi poin saya balik lagi ke bapak-bapak sekalian, lebih kepada kalau konsep daripada triad osteosarcopenia obesity itu murni benar. Kadang-kadang kalau tulang kita rapuh yang kadang-kadang kita asosiasikan sebagai kelebihan usia, itu kecenderungannya kalau kita benar-benar mau investigasi itu adalah karena ketika ototnya berkurang, maka tulangnya lemah. Begitu tulangnya lemah pasti akan berpengaruh kepada gerak. Nah, gerak yang berkurang akhirnya berpengaruh kepada metabolisme, berpengaruh kepada pembakaran kalori, dan akhirnya sebagai konsekuensinya. Nah, ini lagi. Jadi lemak nggak hadir dengan sendirinya. Tapi lebih kepada sebuah konsekuensi. Akhirnya lemak otomatis hadir. Dan kalau nanti bapak-bapak ibu-ibu mau investigasi lagi, nanti kenanya bukan cuma dalam hal sedentary living ketika tadi ototnya turun, tapi juga di endorse lagi dengan pola makannya, terutama konsumsi karbohidrat yang berlebihan. Makanya kenapa terjadi resistansi insulin yang akhirnya menjadi penyebab daripada berbagai kesakitan yang hadir karena terjadinya ketidakharmonisan dalam hal kalau kita berbicara hormonal imbalances gitu, dok. Jadi menyenangkan kalau seandainya dengan prakata atau introduce ini bapak-bapak di rumah atau ibu-ibu bisa untuk berpikir, oh terus gimana dong solusinya? Nah ini nih solusinya, makanya kenapa selalu ngikutin Dr. Henry terus gitu. Jadi makanya kan pasien-pasien ya, follower juga yang sudah berusia bertanya, bagaimana dok saya mulai? Saya nggak pernah latihan ini, ya kan? Betul. Karena kalau melihat besi-besi udah takut dulu kita, katanya gitu ya. Tentu ada kiatnya, latihan itu tidak selamanya dengan besi. Betul. Untuk pemula barangkali ada kiat-kiat. Nah itu kita serahkan lagi ke Bung Aderay. Iya, ya teman-teman sekalian, mungkin kalau saya sebenarnya juga tidak dalam kapasitas gitu ya bisa memberikan satu nasihat yang bagaimana, tapi memang saya punya pengalaman cukup lama gitu di dunia urusan angkat mengangkat ini gitu. Saya mulai menyentuh besi itu dok dari tahun 1984 itu. 84, nah, dari 84 sampai hari ini bersyukur juga akhirnya menjadi satu rutinitas kebiasaan. Sehingga jadi akhirnya kalau bisa dibilang pemahaman itu jadi tambah terkonfirmasi gitu dengan saya terus melakukan hal tersebut. Nah jadi kalau latihan beban sendiri Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa dilakukan dengan banyak hal. Satu adalah bisa dengan menggunakan tubuh sendiri. Yang kedua bisa menggunakan alat bantu. Gitu. Nah jadi kalau menggunakan alat bantu yang akhirnya ada terminologi dumbbell barbell itulah yang kadang-kadang menjadi intimidatif bagi bapak seolah-olah kayak waduh itu nanti jadi tulang saya jadi keropos nanti kalau seandainya saya ngangkat. Tapi dengan tadi penjelasan di awal saya dan Dr. Henry tadi kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, yaitu adalah justru terbalik bapak-bapak ibu-ibu. Justru kalau otot dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi kita mulai dengan semuanya bertahap. Ibaratnya kayak otot rangka persis mirip sama otot jantung, dok. Nah, keunikannya juga bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, ini paling unik nih. Kecerdasan kita akan kardio lebih tinggi daripada kecerdasan akan resistance training. Contoh misalnya, bapak ibu misalnya, kan kalau saya tanya olahraganya apa, dia bilang jalan kaki. Benar kan? Betul kan? Dia udah bagus berarti. Memang jalan kaki bagus untuk jantungnya. Tapi karena dia punya komunitas jalan kaki, percaya atau tidak, sebagian dari teman-teman kita yang udah biasa jalan, dia akhirnya udah nggak jalan lagi, dia malah jogging. Misalnya, jogging. Dan yang lebih hebatnya lagi teman-teman bapak-bapak yang usianya di atas 50 atau 60, sekarang ini tiba-tiba udah mulai ikutan 5K maraton gitu. Dan dianggap sebagai satu kewajaran. Malah jadi motivasi bagi teman-temannya. Lihat si Pak Tony misalnya atau Pak siapa itu, wah dia sekarang ikutan, wah kita juga mau latihan ini apa. Jadi untuk menjelaskan kepada bapak-bapak ibu-ibu soal yang namanya pemahaman tentang otot jantung itu lebih mudah gitu karena tiap kali kita berbicara asosiasi olahraga selalu asosiasinya adalah cardio exercise. Nah, tapi uniknya Bapak Ibu sekalian, cardio exercise dan resistance training itu sebenarnya sama. Jadi prinsipnya sama, yaitu adalah otot
kalau dilatih dia akan beradaptasi makin lama makin kuat. Gitu kuat. aja. Ya. Ya. Dan yang lebih uniknya lagi nanti Bapak-bapak Ibu bisa belajar lagi, bukan cuma otot, otak pun sama. Otak pun sama. Prinsipnya. Ya. If we don't use it, we lose it. Lose it, yes. Karena hidupnya otak dan otot, termasuk otot jantung juga hidupnya dari signal. Betul. Gitu. Dan 90% signal mostly come from movement. Yes. Nah, jadi kalau seandainya akhirnya patah semua berbagai mitos yang beranggapan semakin tua semakin diem, jadi salah. Ya. Semakin muda semakin diem, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi itu saya potong tambahkan. Betul. Makanya di ortopedi, Betul. motonya ortopedi itu adalah movement is life, life is movement. Betul. Jadi kalau ibaratnya kalau orang tanya Kemarin apa? ada perayaannya juga kan yang dokter waktu itu bilang kan temanya tahun ini perayaan apa itu waktu itu bilang. Jadi kan kalau movement ya. Iya, kalau kasarnya gini. Kan dibilang movement is life. Jadi lu kalau nggak bergerak